Hai. Welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya guys. Kali ini saya akan kembali membahas film Cina bergenre action, berjudul The Bodyguard Eren Protector yang rilis pada tahun 2016. Film ini berfokus pada seorang pria bernama Wu Lin. Wu Lin merupakan penerus dari klan kaki besi. Dan setelah kematian sang guru, Wu Lin memutuskan meninggalkan desa untuk mencari adik seperguruannya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Film dimulai di negara Cina, dan terlihat sang protagonis Wu Lin yang dengan cueknya melakukan speed di tempat umum, yang membuat dirinya menjadi pusat perhatian, termasuk si bocil pemakan es krim ini, yang dengan sengaja dan sadar menjahili Wu Lin. Tak berselang lama, ada seorang pak tua yang dikejar oleh sekelompok NPC mafia, di mana mereka tersengaja menabrak si bocil, hingga dia menangis, karena es krimnya terinjak. Instan karma gak tuh, Cil? Karena kasihan lihat si bocil, Wu pun menghampiri para NPC tadi, dan menanyakan siapa yang menginjak es krimnya. Bukannya menjawab, para NPC ini malah menyerangnya. Sontak, Wu pun melawan para NPC ini, dan terlihat kalau kekuatan dan bela diri Wu Lin ini benar-benar ngesit parah. Setelah meratakan para NPC, Pak Tua bernama Gisanli ini selaku manusia terkaya di kota, mau memberi Wu segepok cuan. Namun, Wu Lin menolaknya dan berlalu pergi. Di saat Wu Lin menghampiri si bocil, tiba-tiba muncul beberapa mobil yang mengepungnya. Dan ternyata itu merupakan adik seperguruannya yang bernama Jiang Li. Wu Lin pun dibawa Li ke kediamannya. Dan di sini mereka saling pamer kekuatan. Lalu, Li menanyakan kabar guru mereka. Wu Lin pun menjawab kalau guru mereka telah meninggal, sambil menunjukkan abu kremasi guru mereka. Karena sebab itulah alasan Wu mencari adik seperguruannya. Seketika, hal itu pun langsung membuat si Li menangis sejadi-jadinya. Lalu, di saat Li melihat Wu yang sedang berlatih, Li pun teringat akan masa lalunya, yang pernah ketahuan mencuri sepatu besi milik Wu Lin. Dan karena insiden itu pula, Li diusir dari perguruan kaki besi. Di markas para mafia yang dipimpin oleh seorang aki-aki bernama Fu, yang tengah melakukan eksekusi kepada bawahannya yang telah mengkhianatinya. Kembali ke Wu yang dibawa Li ke tempat kerjanya, dan tempat ini merupakan tempat pelatihan para bodyguard yang akan disewakan. Bersamaan dengan itu, Pak Tua Li datang untuk menyewa seorang bodyguard. Lalu, Li memperlihatkan kekuatan dari para bodyguardnya. Namun, Pak Tua Li tak tertarik kepada mereka, dan malah menentukan pilihannya ke Wu Lin, di mana Li membujuk Wu untuk menerima tawarannya. Di mobil, Pak Tua Li mengungkapkan alasannya kenapa ia merekrut Wu. Selain karena Wu telah menyelamatkannya, Pak Tua Li melihat kalau Wu Lin ini orang yang sederhana. Pak Tua Li pun membawa Wu Lin ke sebuah nightclub untuk menjemput putrinya, dan rupanya anak Pak Tua Li ini yang bernama Fei Fei sedang diganggu oleh beberapa NPC. Wu Lin pun dengan cepat menangani mereka. Keesokan harinya, Fei Fei yang baru saja selesai mandi terkejut melihat Wu Lin yang sedang melakukan speed di tempatnya. Fei Fei yang gak suka dengan bodyguard mencoba mengusir Wu dengan berbagai cara. Akan tetapi, Wu Lin menolaknya dan menegaskan suka tidak suka dia akan tetap menjadi bodyguardnya. Keesokan harinya, Wu Lin dan Fei Fei tengah berada di sebuah restoran. Dan di sini, Wu curiga dengan gerak-gerik pelayan restoran di sini. Secara tiba-tiba, Wu Lin menahan seorang waiter dan menyuruh Fei Fei untuk tidak meminumnya, karena anggurnya telah expired. Sontak, Fei Fei pun sangat marah akan perbuatan Wu Lin dan pergi ke toilet. Namun, tak berselang lama, Wu Lin tiba-tiba masuk ke dalam toilet dan langsung menggendongnya keluar. Namun, di luar Fei Fei malah teriak-teriak. Seketika itu, Wu melepaskannya. Dan datang sekelompok NPC yang berniat membela Fei Fei. Di saat bersamaan, Fei memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Namun apesnya, Fei Fei malah diculik oleh pelayan-pelayan restoran tadi.
Setelah mengajar para NPC yang merupakan kumpulan penculik tadi, Wu bergegas mengejar mobil penculik tadi. Dan seperti yang terlihat, bukan cuma kekuatan yang ngesit, tapi kecepatan larinya pun ngesit parah. Hingga pada akhirnya, Wulin berhasil menyusul dan menghadang mobil si penculik. Namun bukannya menghindar, Wulin malah menerobosnya. Wulin akhirnya berhasil menyelamatkan Fei dan membawanya pergi dari sana. Malam harinya, Wulin menanyakan kepada Fei apakah bapaknya punya musuh. Tapi Fei tak tahu. Yang dia tahu sejak kecil dia selalu dilindungi oleh para pengawal. Di saat Wu lagi menyendiri, dia teringat kenangan lamanya. Sewaktu dia ditemukan oleh gurunya dalam kondisi terluka, sang guru mengatakan kalau Wulin terlahir dengan tubuh unik, yang dimana ia memiliki jantung di sebelah kanan. Karena itulah, sang guru yakin kalau Wu terlahir untuk mempelajari teknik tendangan besi. Di saat-saat terakhir sang guru, dia mewariskan jurus 108 tendangan besi kepada Wulin. Keesokan harinya, Wulin menemui Jiangli. Di sini, Jiangli menyuruh Wu untuk berhenti melindungi Fei. Tetapi Wulin dengan tegas menolaknya. Sontak, Jiang pun mengamuk dan menantang Wu baku hantam, serta menyuruh Wu untuk menggunakan jurus 108 tendangan besi. Tetapi Wu menolaknya. Mendengar itu, Jiang pun langsung menyerang Wu. Dan ternyata, bukan cuma Wu yang ngesit, Xiangli pun rupanya ngesit juga, dengan teknik pukulan besi yang kekuatannya nggak main-main. Di saat Wulin terdesak, ia pun akhirnya menggunakan teknik tendangan besinya. Dengan sekali tendangan, Jiang langsung kalah. Kemudian Jiang pun merobek bajunya dan mengatakan kalau mereka bukan saudara lagi mulai sekarang. Karena insiden tadi, Wulin memutuskan untuk membawa Fei Fei menjauh dari komplotan mafia NPC tersebut dan menetap di sebuah rumah dekat pantai, hingga ayahnya mengunjungi mereka. Sementara itu, ditunjukkan masa lalu Jiang yang berprofesi sebagai gelandangan dan diserang oleh sekelompok NPC. Akan tetapi, Jiang mampu menghabisi para NPC tersebut. Tak berselang lama, datanglah si Aki-Aki Fu, selaku bos mafia yang menghampirinya dan mengajaknya untuk bergabung dengannya. Kembali ke Wu dan Fei yang tengah berada di pantai. Di sini, Fei Fei bertanya tentang sepatu aneh Wulin. Wulin pun mengungkapkan kalau masing-masing sepatunya memiliki berat 25 kilo dan telah ia pakai selama 8 tahun. Dan Wulin berencana melepaskannya setelah mencapai 10 tahun. Sementara itu, Pak Tuali ternyata berhasil diculik oleh Jiangli, dikarenakan terlalu banyak informasi tentang Bos Fu yang dikumpulkan olehnya. Alasan Pak Tuali melakukannya, karena 15 tahun silam, Bos Fu telah membinasakan istrinya. Karena umur Pak Tuali yang gak panjang lagi, Bos Fu memerintahkan Jiangli untuk menculik Fei Fei, dan membiarkan si Pak Tuali menyaksikan kematian anaknya. Malam harinya, para anak buah Jiangli yang telah mengetahui lokasi Wu dan Fei langsung menuju ke sana. Beruntungnya, Wulin dan Fei berhasil kabur terlebih dahulu. Akan tetapi, mereka tetap terkena sergapan dan mengharuskan Wulin untuk bertarung melawan mereka. Dan akhirnya, Wulin pun berhasil meratakan mereka. Namun, beberapa dari mereka membawa Fei Fei. Sontak, Wulin langsung mengejar mereka, hingga tiba di suatu tempat yang nampak mencurigakan. Dan tiba-tiba, Wulin yang terkena jebakan Batman seketika langsung diserang oleh para anak buah Jiangli.
Wulin yang tak bisa menggunakan kakinya secara leluasa pun berhasil dikalahkan. Lalu diseret ke hadapan Jiang Li. Dan sebelum dikubur hidup-hidup, Wulin disiksa terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya, Jiang Li sendiri yang mengakhirinya. Seketika itu, Wulin langsung dikubur hidup-hidup. Tetapi, karena tekadnya yang begitu kuat, Wulin berhasil selamat dari kematian. Dan untuk memaksimalkan peluang menyelamatkan Fei Fei, Wulin pun melepaskan sepatu besi yang selama ini dikenakannya. Singkat cerita, Wu pun mendatangi markas Jiang Li. Dan setibanya di dalam, ulala, Wulin disambut ratusan NPC yang bersiap mengajar Wulin. Tanpa segel di kakinya, kini Wulin mampu mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan di pertarungan kali ini, Wulin benar-benar terlihat ngesit parah dan overpower parah. Udah seperti game GTA San Andreas. Setelah meratakan para NPC tersebut, tibalah Wulin di sebuah ruangan yang dihuni oleh beberapa NPC yang sempat mengalahkannya. Lalu, Wulin pun membantai mereka semua dengan mudahnya. Setelah membantai mereka, tibalah Wu di ruangan Bos Fu. Di sana juga ada Fei dan Pak Tuali. Melihat wajah Bos Fu, Wulin pun menunjukkan tanda lahir di tangannya. Dan seketika, hal tersebut membuat Bos Fu terkejut. Karena ternyata, Wulin merupakan anak kandungnya yang sempat ia buang dulu. Lalu, kita diperlihatkan masa lalu Pak Tuali, yang dimana Pak Tuali ini merupakan rekan bisnis Bos Fu. Di saat itu, mereka diberitahu kalau anak mereka sedang dalam bahaya. Yang ternyata, Wu dan Fei sudah saling mengenal sedari kecil. Seketika itu, ada seekor serigala yang hendak menerkam mereka, di mana Bos Fu melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika cuma dengan tatapan saja, Wu kecil mampu mengintimidasi seekor serigala. Dan selepas kejadian itu, seorang dukun mengatakan kalau Wulin ini pembawa sial, karena Wulin memiliki energi yang sangat kuat di dalam dirinya, hingga mampu menyerap energi orang-orang yang ada di dekatnya. Mulai dari ibunya yang meninggal saat melahirkannya, dan sampai-sampai semua masalah yang terjadi dalam hidup Bos Fu, seolah-olah itu semua dikarenakan oleh Wulin. Karena pencerahan dukun abal-abal tersebut, Bos Fu tega membunuh Wulin, selaku anak kandungnya. Dengan membuangnya ke jurang yang tanpa disadarinya, Wulin berhasil selamat, dan diangkat sebagai murid oleh seorang master kungfu. Di saat Wulin akan ditembak, Jiang Li dengan cepat menghalaunya. Jiang Li melakukan ini semata-mata ingin baku hantam dengan Wulin, karena Jiang Li ingin melihat jurus 108 tendangan yang sedari dulu diidam-idamkannya. Dan baku hantam antara kaki besi vs tangan besi pun dimulai.
Di saat Jiang Li tumbang, tangan kanan anak buah Fu langsung menembaknya hingga meninggoy. Tak berselang lama, giliran Wulin yang ditembak oleh anak buah Fu. Di saat si penembak hendak memastikan kondisi Wulin, secara tiba-tiba di saat Wulin hendak membinasakan ayahnya, Wulin menghentikannya karena Wulin tak mau menjadi seperti ayahnya. Singkat cerita, terlihat Fei yang berada di makam sang ayah yang telah meninggoy karena kanker yang dideritanya. Dan sementara itu, nampak Wulin yang tengah berada di tepi tebing sembari menebarkan abu milik sang guru. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk perkembangan Great Movie Channel, Mimin sangat membutuhkan bantuan dari kalian semua guys. Dengan cara like, comment, share, and subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.